Amin. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Mari kita akan bersama-sama membaca kitab suci kita, saudara-saudara, sebagai bahan renungan kita. Kita buka di dalam kitab Tehillim pasal 91, dan kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tehillim 91. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan untuk saudara. Demikianlah bunyinya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dia akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Aku mau berkata kepada Yahweh, perlindunganku dan bentengku, Elohimku, aku percaya kepadanya. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Saudara yang terkasih, di dalam perjanjian lama ada satu tempat di mana Bapa Yahweh itu dapat bertemu dengan umatnya. Dan kalau kita perhatikan khususnya di dalam kitab Shemot, maka kita akan tahu bahwa Tuhan, Bapa Yahweh itu, dia menemui imam besarnya itu di atas tabut perjanjian atau Aron Berit. Jadi di atas tabut perjanjian itulah Yahweh berbicara kepada imam besar. Pada setiap perayaan Yom Kippur, imam besar akan masuk ke ruang Maha Kudus, dan dari atas tabut itulah Bapa Yahweh berbicara kepadanya. Kita lihat di kitab Shemot pasal 25 ayat 21 sampai 22. Saya bacakan untuk saudara. Demikianlah bunyinya. Dan haruslah engkau memasang tutup pendamaian itu pada tabut, di sebelah atasnya, dan di dalam tabut itu engkau harus menaruh kesaksian yang akan aku berikan kepadamu. Maka aku akan dapat ditemui olehmu di sana, dan aku akan berbicara denganmu dari atas tutup pendamaian dan dari antara kedua kerub yang ada pada tabut kesaksian itu, mengenai segala sesuatu yang aku perintahkan bersamamu kepada Bani Israel. Nah, di situ jelas sekali di ayat ini bahwa Bapa Yahweh itu berbicara kepada imam besar yang akan menjadi wakil dari seluruh bangsa Israel. Dan ada satu hal yang cukup menarik di sini, saudara-saudara, yaitu bahwa tabut perjanjian, penutup dari tabut perjanjian itu dipakai untuk menutupi 3 benda. Di dalam tabut perjanjian itu ada 3 benda, saudara-saudara. Yang pertama yaitu buli-buli berisi mana. Kemudian yang kedua adalah 2 loh batu, duplikat dari loh batu pertama yang dihancurkan oleh Mose pada waktu bangsa Israel memberontak kepada Bapa Yahweh dan menyembah kepada lembu emas. Dan benda yang ketiga itu adalah tongkat Harun yang bertunas. Jadi 3 benda itu ada di dalam satu kotak tabut perjanjian. Nah, di atasnya itu ada tutupnya yang disebut dengan tutup pendamaian. Tutup pendamaian. Kata-kata ini jadi kata-kata kunci, saudara. Tutup pendamaian. Kenapa harus ditutup dan namanya tutup pendamaian? Karena sebetulnya 3 benda ini itu adalah simbol dari pemberontakan manusia. Menutupi 3 benda. Yang pertama adalah buli-buli berisi mana.
jadi 3 benda itu ditutup ya. Maka 3 benda itu menjadi simbol dari pemberontakan umat manusia. Dan kalau kita renungkan saudara-saudara, sebetulnya perjalanan hidup manusia ibarat seperti bangsa Israel yang berjalan keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, itu selalu dipicu dengan 3 benda ini, saudara. Pemberontakan atas 3 benda. Yang pertama adalah buli-buli berisi mana. Mana ini adalah makanan yang Bapa Yahweh berikan saat bangsa Israel berada di padang gurun. Jadi kita melihat di sini bahwa manusia itu saat diperhadapkan dengan masalah makanan, wah itu brutalnya bisa melebihi binatang, saudara. Luar biasa sekali. Makanya itu perlu ditaruh di tabut, di dalam tabut dan ditutup. Yang disebut tutup pendamaian. Kata pendamaian itu diambil dari kata damai. Dipersatukan antara manusia dengan Tuhan. Manusia dengan Tuhan itu sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, itu putus hubungan. Tetapi melalui tutup pendamaian, maka manusia itu bisa diperdamaikan. Dan selalu manusia itu bermasalah dengan Tuhan ketika dia berurusan dengan apa yang namanya makanan. Makanya di tabut itu berisi buli-buli berisi mana. Kalau saudara membaca di dalam kitab Bamidbar, saya bisa tunjukkan betapa brutalnya manusia ketika dia diperhadapkan dengan apa yang namanya masalah makanan, masalah perut, saudara. Saya bacakan di Bamidbar pasal 11 ayat 4 sampai 6 dikatakan demikian. Dan para penghasut yang ada di tengah-tengah mereka didorong hawa nafsu rakus, dan Bani Israel juga berbalik dan menangis serta berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Kami ingat akan ikan kami makan di Mesir dengan cuma-cuma, akan mentimun dan semangka, juga bawang prei dan bawang merah serta bawang putih. Tetapi sekarang selera kami kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana yang nampak. Saudara perhatikan kata mana yang nampak. Makanya di dalam tabut itu ada mana. Ini menjadi sumber masalah dalam hidup manusia. Coba saja kita melihat kondisi keadaan ketika seseorang mulai diperhadapkan dengan masalah perut, saudara. Saya beberapa hari ini ada WhatsApp dari seseorang di mana dia punya anak. Anaknya ini adalah orang Kristen tadinya. Tetapi menantunya yang laki-laki itu bekerja di salah satu instansi pemerintah. Nah, rupa-rupanya diberitahu bahwa kalau kamu tetap di Kristen, sulit untuk naik jabatan. Akibatnya, saudara-saudara, sang menantu ini mengambil sikap, dia keluar dari agama Kristen. Sehingga akibatnya terjadi pertentangan di keluarga itu yang mengakibatkan perceraian. Nah, ini pemicunya adalah masalah perut, saudara. Dia tidak bisa mempertahankan iman ketika sudah diperhadapkan dengan masalah perut. Padahal kalau dia itu betul-betul beriman, dia ngerti, saya tidak naik jabatan juga emang gua pikirin, karena Tuhan itu sanggup untuk memberkati saya dengan cara yang lain, tidak harus melalui gaji itu. Bisa nggak kira-kira?
Bisa sekali saudara. Tetapi karena dia diperhadapkan dengan masalah perut, masalah mana, dia murtad, dia tinggalkan imannya, dia mengikut kepercayaan yang lain. Ini kan luar biasa, dia jual Tuhan. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan bagaimana para penghasut yang ada dalam kitab Bamidbar ini, dikatakan dan para penghasut yang ada di tengah-tengah mereka didorong nafsu rakus. Karena dia sudah terbiasa makan enak di Mesir. Lalu sekarang dia ikut bangsa Israel, sehingga dia tidak tahan. Kalau sudah bicara masalah perut, wah dia nggak tahan sudah. Akibatnya dia kasak kusuk di belakang. Kok kita makan mana tiap hari ya? Rasanya kok nggak ada variasi deh Tuhan itu. Emangnya kita mau makan mana terus sampai mati? Kan lebih baik kita kembali saja ke Mesir. Pikirannya mundur lagi saudara. Ketika manusia diperhadapkan dengan masalah perut, pikirannya mundur balik lagi saudara. Itu sebabnya kenapa mana itu perlu ditaruh di tabut perjanjian untuk mengingatkan manusia bahwa manusia sering bermasalah dengan mana ini. Dan lebih sadis lagi saudara, karena bangsa Israel itu berteriak-teriak minta supaya Bapak Yahweh memberkati, Tuhan berkati, diberikan burung puyuh, tetapi ternyata mereka juga rakus. Coba kita lihat dalam kitab Bamidbar pasal 11 ayat 33 sampai 34 dikatakan, daging itu masih ada di antara gigi mereka, belum dikunyah, maka murka Yahweh menyala kepada bangsa itu, dan Yahweh memukul bangsa itu dengan tulah yang sangat dahsyat. Dan orang menyebut nama tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah mereka menguburkan orang-orang yang rakus. Nah di sini kelihatan sekali saudara, ketika manusia sudah diperhadapkan dengan masalah perut, wah sadisnya luar biasa. Kenapa sering kita melihat di koran ada orang tua yang sampai membenci anaknya hanya karena masalah makanan, hanya karena masalah berkat, hanya karena masalah perut. Kenapa hubungan suami istri bisa menjadi retak, bahkan bisa menjadi terjadi perceraian? Karena keduanya itu menyangkut masalah makanan kembali. Makanya di situ Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita memiliki komitmen, sekalipun kita dalam kondisi seperti apapun, jangan pernah tinggalkan Tuhan hanya karena masalah makanan. Amin. Ini luar biasa sekali saudara. Dalam perjalanan hidup kita, kadangkala kita mengalami rasa nggak nyaman. Kenapa ya orang lain uangnya banyak kok saya sedikit? Timbul iri hati, lalu timbul rasa dengki, kemudian benci dengan orang kaya. Saya katakan ketika seseorang itu membenci orang kaya, maka secara hukum alam supranatural, seluruh berkat yang saudara akan terima itu terkunci total. Kita itu tidak boleh memiliki kebencian terhadap orang kaya, tapi tetap kita ada pada koridor motivasi yang benar. Jangan kita mengasihi orang kaya karena pingin duitnya, bukan itu saudara. Tetapi kita mengasihi siapapun manusia, apakah itu kaya atau miskin. Kita lihat manusianya, bukan duitnya. Kenapa saya punya keberanian untuk memanggil nama Bapa justru di tengah-tengah saat kehilat kita? Waktu itu kita memanggilnya dengan kata gereja,
gereja kita ini sedang dalam keadaan top di kota ini. Kenapa saya berani mengambil langkah itu? Karena saya tidak mau terjebak dan menjual nama Tuhan hanya karena masalah materi, hanya karena masalah perut. Ini yang pertama, saudara. Kenapa ada mana di dalam tabut perjanjian? Kemudian benda yang kedua, yaitu 2 loh batu yang disebut dengan Torah. Ini juga manusia memberontak terhadap perintah Bapa Yahweh. Perintah Tuhan itu bisa diubah, bahkan direkayasa oleh pikiran manusia, diolah menurut kehendak hatinya, bukan menurut kehendak Tuhan. Setelah kita mengenal nama Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, nanti muncul pengajaran lagi. Oh, yang betul itu bukan Yeshua, tetapi Yahshua. Saya katakan, kalau kita hitung dengan angka gematria, kata Yahshua itu tidak tepat. Sekalipun mungkin orang Yahudi akan berkata Yahshua, Yeshua, Yahoshua, Yoshua, itu dianggap sama. Tetapi kalau sudah menggunakan angka gematria, akan muncul mana yang paling tepat. Dan saya menemukan setelah saya pelajari bahwa nama yang paling tepat terhadap juru selamat kita yaitu Yeshua, bukan Yahshua. Di dalam kitab Tehillim dikatakan Elohim Shebut Amo, yang artinya Tuhan memulihkan umat manusia. Kenapa kata Elohim Shebut Amo? Yang muncul itu tulisan Yeshua, bukan Yahshua. Kemudian kita melihat di Bible Code. Bible Code itu yang muncul bukan Yahshua, tetapi Yeshua. Itu sebabnya saya katakan yang paling tepat adalah Yeshua, karena Yeshua juga kepalanya 7. Yod, Shin, Waw, Ayin. Itu kepalanya 7. Yod itu 1, Shin itu 3, Waw itu 1, Ayin itu 2. Kepalanya 7, persis seperti menorah. Tapi kalau Yeshua, jelas kepalanya tidak 7. Nanti muncul lagi pengajaran, oh yang betul itu bukan Amin, tetapi Yahmin. Bahkan orang menduga-duga katanya Amin itu kan ada kaitannya dengan berhala Arab dan berhala Mesir. Ini ngawur turnemen, saudara. Di dalam Torah itu ada kata Amin. Kita melihat juga di dalam Nehemia. Pada waktu Nehemia itu membaca Torah, bangsa Israel menyambut dengan kata Amin, bukan Yahmin. Ini jadi meleset. Saya tidak berani mengambil resiko, saudara. Kata Yahmin dari kitab Bereshit atau Kejadian sampai kitab Wahyu tidak pernah ada. Makanya kalau saudara melihat di internet, itu banyak pengajaran-pengajaran yang aneh, seolah-olah itu dari Ibrani, padahal meng ditafsir-tafsirkan sendiri. Ini terlalu berisiko, saudara. Karena Torah mengatakan, terkutuklah orang yang mengubah atau menambahi. Jangankan kok manusia, malaikat saja tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini menambahi atau mengubah. Wah, itu berbahaya sekali. Saya tidak berani mengambil resiko dengan mengada-ada. Orang Yahudi pun dia akan berkata Amin, bukan Yahmin. Nanti muncul lagi pengajaran semua diyahkan. Jadi Immanuel, jadi Imanoyah. Muncul lagi Shibakuyah. Ini kan ngaco semua, saudara.
Maka saya ingin saudara ikuti saja pengajaran saya di sini, karena saya bertanggung jawab atas iman saudara. Saya bertanggung jawab atas nyawa saudara. Dan saya pun bertanggung jawab atas nyawa saya sendiri. Saya nggak ingin binasa. Karena kalau sampai saya mengeluarkan statement-statement di luar dari jalur Torah, wah itu sangat berbahaya sekali. Dan saya tidak mau ambil risiko saudara-saudara. Nah oleh karena itulah saya katakan bahwa pengajaran atau Torah ini bisa meleset karena pikiran manusia. Tuhan itu ingin kita melakukan sesuatu yang tepat, gak perlu direkayasa, gak perlu ditafsir-tafsirkan. Ini yang penting saudara. Apalagi kalau menghilangkan esensi. Ya, saya ambil contoh misalnya, kata amin. Amin itu artinya terjadilah. Tetapi kalau Yahmin yang katanya Yahweh El Melek Neeman, artinya sudah lain. Tidak bisa itu dijadikan pengganti dari kata amin. Karena amin itu sudah merupakan kata idiom. Idiom itu tidak bisa dipisah-pisah. Misalnya saya ambil contoh, di dalam bahasa Inggris itu banyak idiom saudara. Misalnya saya berkata gini, could you please to come along with us to the zoo misalnya. Maukah kamu ikut saya ke kebun binatang? Kenapa saya tidak menggunakan kata follow? Kenapa saya menggunakan kata come along? Come along itu tidak bisa dipisah. Come itu berarti datang, along itu berarti panjang. Datang panjang, nggak bisa. Come along itu artinya ya follow. Nah jadi di sini kita harus ngerti, oh ini idiom atau idiom itu tidak bisa dipisah-pisah. Matahari tidak bisa mata sendiri, hari sendiri, nggak bisa. Itu sudah menjadi satu kesatuan. Begitu juga dengan kata amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah yang saya katakan kita sebagai anak-anak Tuhan harus berhati-hati, khususnya pada waktu kita melihat tentang perintah-perintah Tuhan. Yesua mengatakan kalau engkau mengasihi Bapa, maka engkau akan mengikuti perintah-perintahku. Kemudian benda yang ketiga, yaitu tongkat Harun yang bertunas. Tongkat Harun yang bertunas ini berbicara tentang otoritas Tuhan. Karena pada waktu itu bangsa Israel sedang kebingungan siapa sebetulnya yang akan jadi imam nanti. Kemudian di situ Moshe mengatakan, sekarang taruh tongkat itu di situ. Siapa yang tongkatnya bertunas, dialah yang akan jadi imam. Dialah yang akan jadi pemimpin di dalam umat. Lalu pada waktu ditaruh di situ, tongkat yang bertunas itu adalah tongkatnya Harun. Jadi Harunlah yang menjadi imam. Saudara yang terkasih, tongkat Harun yang bertunas ini itu berbicara tentang otoritas. Ya. Nah, kalau saudara melihat di dalam kitab Bamidbar, ada satu peristiwa di mana seseorang tidak puas terhadap kepemimpinan Moshe, sehingga Miriam itu bikin acara sendiri. Dia berpikir, emangnya cuma Moshe saja yang bisa, aku juga bisa jadi pemimpin. Lalu dia bikin acara sendiri. Kita lihat juga Nadab dan Abihu juga begitu. Dia berpikir emang cuma hanya Moshe dan Harun saja, aku juga bisa. Sehingga Nadab dan Abihu mempersembahkan api asing. Akibatnya apa saudara? Mereka berdua mati. Miriam juga pernah mengalami sampai kena kusta karena melawan otoritas tertinggi. Kita baca di dalam kitab Bamidbar pasal 3 ayat yang keempat dikatakan, Nadab serta Abihu telah mati di hadapan Yahweh di padang gurun Sinai karena membawa api asing ke hadapan Yahweh.
dan mereka tidak mempunyai keturunan, dan Eliezer serta Itamar yang bertindak sebagai imam-imam di hadapan Harun ayah mereka. Api asing ini, saudara, itu adalah gambaran dari persembahan yang bukan dari Tuhan. Tuhan ingin dan menetapkan seorang pemimpin maupun seorang imam itu sudah ditentukan oleh Bapa Yahweh. Kalau Tuhan mengatakan yang jadi imam dan pemimpin itu Moshe dan Harun, Harun sebagai imamnya, sementara Moshe itu sebagai pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, nggak usah dirubah. Sama seperti sekarang, orang tidak puas, bikin gereja sendiri. Toh aku punya duit, aku bisa bikin gereja sendiri. Ya bisa-bisa saja dengan kekuatan mamon tadi, saudara. Bisa saja. Tetapi apakah gereja yang didirikan dengan mundur dari perpecahan itu adalah kehendak Tuhan? Belum tentu. Jadi kita mesti berhati-hati di dalam hal ini. Itu sebabnya Tuhan membuat sebuah tutup pendamaian. Sehingga kata pendamaian itu berit namanya. Itu ada satu perjanjian. Ya, tutup pendamaian itu juga merupakan suatu perjanjian. Tuhan berjanji untuk tidak melihat tiga benda itu. Apakah itu mana, buli-buli berisi mana? Apakah itu dua loh batu atau tongkat Harun? Tuhan nggak mau lihat itu. Sekarang yang Tuhan lihat adalah ada tutup pendamaian, ada dua kerub di situ. Tuhan tidak lagi melihat ke dalam karena sudah ditutup. Dan kalau saudara lihat konsep dari perjanjian lama, ketika bangsa Israel itu meminta pengampunan, khususnya pada waktu perayaan Yom Kippur, imam besar akan memercikkan darah di atasnya sebagai tanda darah perjanjian. Begitu juga sekarang ini, saudara. Tabut memang tidak ada lagi, sekalipun sekarang sudah ketemu. Tetapi sudah ada darah perjanjian yang maha kekal, bukan dengan darah domba, melainkan dengan darah Yeshua HaMasyiah yang kudus. Yeshua HaMasyiah yang suci menyucikan seluruh kesalahan dan dosa kita. Itulah yang disebut dengan zaman anugerah. Zaman anugerah juga kita tetap memiliki aturan. Tidak bisa kita main-main lalu berkata, oh Torah tidak berlaku. Setelah Yeshua menggenapi Torah, maka Torah itu dibatalkan. Kata siapa Torah dibatalkan? Yeshua tidak pernah membatalkan Torah. Dia menggenapi, dia Torah kehidupan. Paulus pun mengatakan bahwa Torah itu adalah kudus, benar. Jadi kenapa orang-orang Kristen berani menghapus Torah? Ini luar biasa. Pendeta-pendeta menolak keras Torah, tetapi kok mereka terima perpuluhan ya? Padahal perpuluhan itu adalah Torah. Ini aneh sekali, saudara. Nah, inilah yang saya katakan, kita ini dibenarkan secara cuma-cuma, tetapi kita juga punya aturan di dalamnya. Di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 24-25 dikatakan, dengan dibenarkan secara cuma-cuma oleh anugerahnya melalui penebusan, yaitu di dalam Yeshua HaMasyiah yang telah Elohim rencanakan sebagai pendamaian melalui iman di dalam darahnya sebagai bukti kebenarannya sehubungan dengan berlalunya dosa-dosa yang telah terjadi sebelumnya dalam kelapangan hati Elohim. Pendamaian, kalau saya lihat di dalam bahasa Inggris ditulis dengan
propitiation itu ditulis dengan kaporet dengan huruf kaf p restau yang memiliki arti menutup, ya. Kata menutup itu semua dosa dan kesalahan yang disimbolkan dengan 3 benda tadi tidak lagi kelihatan tertutup, dan seluruh dosa-dosa bangsa Israel itu tidak lagi terlihat di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena ada imam besar. Nah sekarang kalau kita, imam besarnya siapa? Imam besar kita adalah Yeshua HaMasiah. Oleh darahnya, ketika kelak Tuhan Bapa Yahweh melihat kita, dia tidak melihat dosa-dosa kita, tetapi yang dia lihat adalah kesucian darah Yeshua yang menghapus dosa-dosa kita. Jadi kita perlu bersukacita oleh karena kasih-Nya, sehingga tidaklah kita merasa keberatan jikalau kita beribadah harus pagi-pagi seperti ini atau datang dari tempat yang jauh. Bukan masalah, saudara. Kenapa? Karena bila dibandingkan dengan pengorbanan Yeshua, kedatangan kita ibadah itu belum seberapa. Amen. Ya. Jadi pagi hari ini saudara-saudara, apa yang menjadi perenungan kita adalah kita tidak boleh bermasalah dengan 3 benda tadi. Masalah makanan, kemudian masalah pengajaran, dan masalah otoritas. Biarkan itu berjalan sesuai dengan kehendak Yahweh dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita ini dibenarkan oleh karena kasih-Nya yang sangat ajaib. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.